Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi induksi elektromagnetik, khususnya penyebab timbulnya GGL induksi. Materi fisika kelas 12. Apa saja faktor penyebab timbulnya gaya gerak listrik induksi? Yang pertama, GGL induksi itu muncul apabila ada perubahan luas bidang kumparan. Untuk merubah luas bidang kumparan itu, salah satu caranya bisa kawatnya kita geser. Sekarang mari kita perhatikan gambar di samping ini. Jika ada sebuah kawat AB yang panjangnya L, kemudian kawat ini kita geser-geser. Apabila kita gerakkan dia ke kanan, maka luas kumparan ini pun juga berubah. Kalau luas kumparan itu berubah, maka fluks magnet yang masuk pada kumparan ini pun juga berubah. Kalau ada perubahan fluks magnet, maka muncullah GGL induksi. Besarnya GGL induksi yang muncul akibat perubahan luas bidang kumparan ini dapat dirumuskan dengan B kali L kali V, di mana B itu adalah induksi magnetik atau induksi magnet, L itu adalah panjang kawat, dan V itu adalah kecepatan kawat. Menentukan arah arus. Jika kawat digerakkan ke kanan, kawat ke kanan, maka arah gaya Lorentz itu ke kiri. Begitupun sebaliknya. Jika kita sudah tahu gaya Lorentz, maka kita bisa menentukan arah arus induksi pada kawat AB dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Mari kita perhatikan gambar di samping ini. Jika kawat itu kita gerakkan dia ke kanan, maka gaya Lorentz itu arahnya ke kiri. Tetapi jika kawat itu kita gerakkan dia ke kiri, maka gaya Lorentz itu arahnya ke kanan. Kalau kita sudah tahu arah gaya Lorentz, maka kita bisa menentukan kemanakah arah arus itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Bagaimana aturannya? Sama dengan pelajaran kita sebelumnya. Ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Atau boleh juga dengan kaidah tangan kanan yang kedua ini. Ibu jari menunjukkan arah arus, 4 jari yang lain menunjukkan arah medan magnet, dan telapak tangan itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Timbulnya gaya gerak listrik akibat perubahan luas bidang kumparan yang kedua dapat kita lakukan dengan memutar kawat tersebut. GGL induksi juga bisa timbul ketika sebuah batang konduktor yang mempunyai panjang L diputar dengan kecepatan sudut omega di daerah bermedan magnet B. Besarnya GGL induksi pada ujung kawat itu dapat dirumuskan dengan B kali omega kali L kuadrat per 2, di mana B itu ada induksi magnetik, omega itu adalah kecepatan sudut, dan L itu adalah panjang kawat. Di mana omega itu bisa juga dirumuskan dengan 2pi kali F, atau boleh juga dirumuskan dengan 2pi per T. Yang kedua, gaya gerak listrik induksi akibat perubahan sudut medan magnet B dengan garis normal. GGL induksi yang timbul akibat perubahan sudut antara medan magnet B dengan garis normal bidang kumparan merupakan prinsip dari pembuatan generator. Ketika kumparan itu diputar di antara dua magnet, terjadilah perubahan sudut antara medan magnet yang menembus bidang kumparan dengan garis normal pada bidang kumparan tersebut, sehingga timbullah GGL induksi. Besarnya GGL induksi itu adalah sebesar E sama dengan B kali A kali omega kali N sin omega T. Jika GGL-nya maksimum, maka nilai sin omega T itu adalah 1, sehingga
Rumus GGL induksi maksimum dapat dirumuskan dengan B kali A kali omega kali N, di mana B itu adalah induksi magnet, A itu adalah luas kumparan, omega itu adalah kecepatan sudut, dan N itu adalah jumlah kumparan.